wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Napoleon dengan NPM 191111000353. Saya mahasiswi PGMI kelas H semester 4, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Halo teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi IPS MI atau SD dengan judul Dinamika Kebudayaan, di mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Yulia Siska MPD. Dalam materi dinamika kebudayaan, terdapat 3 subbab yang akan saya paparkan. Yang pertama, konsep dasar budaya dan kebudayaan. Yang kedua, budaya daerah nasional, identitas dan karakter bangsa. Dan yang ketiga, perubahan dan dinamika kebudayaan. Baik, langsung saja untuk subbab yang pertama, yaitu konsep dasar budaya dan kebudayaan. Kata kebudayaan atau budaya sering kita kaitkan dengan antropologi. Raplinton memberikan definisi kebudayaan yang berbeda dengan pengertian kebudayaan kita dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kebudayaan adalah seluruh cara kehidupan dari masyarakat dan tidak hanya mengenal sebagian tata cara hidup saja yang dianggap lebih tinggi dan lebih diinginkan. Kebudayaan dinyatakannya sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Kemudian, Khordjadiningrat mengemukakan bahwa ada 7 unsur kebudayaan. Yang pertama, bahasa, baik bahasa secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, sistem peralatan, perlengkapan hidup manusia atau sistem teknologi. Yang ketiga, sistem mata pencaharian atau sistem ekonomi. Yang keempat, sistem kemasyarakatan, organisasi sosial atau sistem sosial. Kemudian yang kelima ada sistem pengetahuan. Yang keenam ada sistem religi, dan yang terakhir ada sistem kesenian. Dari ketujuh unsur kebudayaan tersebut, masing-masing mempunyai 3 wujud kebudayaan. Adapun ketiga wujud kebudayaan itu menurut Khordjadiningrat, yang pertama adalah sistem budaya atau cultural system, kemudian yang kedua ada sistem sosial, dan yang terakhir ada kebudayaan fisik. Kemudian subbab yang kedua yaitu budaya daerah nasional, identitas, dan karakter bangsa. Budaya Indonesia adalah seluruh kebudayaan nasional, kebudayaan lokal maupun kebudayaan asal asing yang telah ada di Indonesia sebelum Indonesia merdeka. Pada tahun 1945, kebudayaan nasional adalah kebudayaan yang diakui sebagai identitas nasional. Kebudayaan nasional menurut Ki Hajar Dewantara adalah puncak-puncak dari kebudayaan daerah. Kutipan pernyataan itu merujuk pada pemahaman kesatuan makin dimantapkan sehingga ketunggal ikaan makin lebih dirasakan daripada kebinekaan. Wujudnya berupa negara kesatuan, ekonomi nasional, hukum nasional, serta bahasa nasional. Pembentukan identitas dan karakter bangsa sebagai sarana bagi pembentukan pola pikir atau mindset dan sikap mental, memajukan adab dan kemampuan bangsa, serta merupakan tugas utama dari pembangunan kebudayaan nasional. Singkatnya, kebudayaan nasional adalah sarana bagi kita selaku pribadi, anggota masyarakat sekaligus bagian dari negara Indonesia. Kemudian, gagasan tentang kebudayaan nasional Indonesia menyangkut kesadaran dan identitas sebagai suatu bangsa sudah dirancang bangsa kita sebelum merdeka. Hampir 2 dekade sesudah Budi Utomo, Perhimpunan Indonesia telah menanamkan kesadaran tentang identitas Indonesia dan manifesto politiknya pada tahun 1925. Kemudian yang dikemukakan dalam 3 hakikat, yaitu yang pertama kedaulatan rakyat, yang kedua kemandirian, dan yang terakhir persatuan Indonesia. Gagasan ini kemudian direspon dengan segera dengan semangat tinggi oleh Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Di masa awal Indonesia merdeka, identitas nasional Indonesia telah ditandai dalam bentuk fisik dan kebijakan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Di antaranya adalah penghormatan terhadap Saka Merah Putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, bahasa nasional, pembentukan TKR yang sekarang menjadi TNI, kemudian PNS, sistem pendidikan nasional, sistem hukum nasional, sistem perekonomian nasional, sistem pemerintahan, dan sistem birokrasi nasional. Di pihak lain, kesadaran nasional dipupuk dengan menanamkan gagasan nasionalisme dan patriotisme.
Dengan demikian, dalam penataan mindset untuk membentuk kebudayaan nasional Indonesia, titik tolak utama sebagai awal strategi identitas nasional dan kesadaran nasional dapat dituangkan berikut ini. Yang pertama, rakyat Indonesia yang pluralistik merupakan kenyataan yang harus dilihat sebagai aset nasional, bukan sebagai resiko atau beban. Kemudian yang kedua, tanah air Indonesia sebagai nasional yang terbentang dari Sabang Merauke, dari Tim sampai Talaut, dari Tanah Minga sampai Rote merupakan tempat bersemayamnya semangat kebinekaan. Kemudian yang ketiga, diperlukan penumbuhan pola pikir yang dilandasi oleh prinsip mutualisme, kerjasama, sinergitas, saling menghargai dan memiliki dan menghindari pola pikir persaingan tidak sehat yang menumbuhkan eksklusivisme. Namun sebaliknya, perlu secara bersama-sama berlomba-lomba meningkatkan daya saing dalam tujuan peningkatan kualitas sosial kultural sebagai bangsa. Kemudian yang keempat, membangun kebudayaan nasional Indonesia harus mengarah kepada menjawab setiap pertanyaan akan kita jadikan seperti apa bangsa ini, kemudian yang tentu jawabannya adalah menjadi bangsa yang tangguh dan entrepreneur, menjadi bangsa Indonesia dengan ciri-ciri nasional Indonesia, berfalsafah dasar Pancasila, bersemangat bebas, aktif, mampu menjadi tuan di negara sendiri dan mampu berperan penting dalam pencaturan global dan dalam menjadi kesetaraan juga mampu menjaga perdamaian dan dunia. Kemudian yang terakhir, yang kita hadapi saat ini adalah krisis budaya. Oleh sebab itu, tanpa ada tindakan nyata untuk menyegerakan tindakan upaya membentuk secara tegas identitas nasional dan kesadaran nasional. Kemudian sebab yang terakhir adalah perubahan dan dinamika kebudayaan. Perubahan dan dinamika kebudayaan, yaitu budaya dan manusia juga masyarakat, merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kebudayaan pada suatu masyarakat harus senantiasa memiliki fungsi yang dapat menunjang pemenuhan kebutuhan bagi para anggota mendukung kebudayaan. Dalam jangka waktu tertentu, kebudayaan dapat dan memungkinkan mengalami perubahan. Sebagaimana kita ketahui bahwa kebudayaan merupakan fenomena yang selalu berubah sesuai dengan lingkungan, alam sekitarnya, dan keperluan suatu komunitas pendukungnya. Kodjo de Ningrat pada tahun 1996 memberikan gambaran bahwa semua konsep yang diperlukan untuk menganalisis proses sosial, beberapa konsep tersebut diantaranya, yang pertama, proses belajar kebudayaan sendiri, terdiri dari internalisasi, sosialisasi, dan akulturasi. Kemudian yang kedua ada evaluasi kebudayaan dan infusi. Kemudian yang ketiga proses pengenalan unsur-unsur kebudayaan asing meliputi akulturasi dan asimilasi. Dan yang terakhir proses pembauran atau inovasi atau penemuan baru. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Dengan senantiasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.